Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen. Bab tahun 1656 sampai tahun 1660. Bisa masuk jika mati. Ini seperti memanggil seseorang, ayah, saat makan, lalu mengutuknya setelah meletakkan mangkuk. Setelah selesai makan, semua orang melanjutkan urusan masing-masing. Du Niao awalnya meminta Guchen untuk pergi ke pabrik terlebih dahulu untuk menetapkan tanggal peluncuran produk baru dan memperbaiki masalah yang tersisa dari pra-penjualan sebelumnya. Namun, Guchen bersikeras untuk pergi bekerja terlebih dahulu dan melapor ke perusahaan. Hal ini membuat Du Niao terdiam. Dia sudah bernilai ratusan miliar, namun dia masih harus bekerja sebagai petugas keamanan. Ketika Guchen tiba di Junli Group, Departemen Keamanan, Wang Hu dan yang lainnya memperlakukannya seperti karakter langka begitu mereka melihatnya, dan mereka semua mengelilinginya. Saudara Chen. Astaga, tamu yang sangat langka. Seru Wang Hu sambil bergegas maju setelah melihatnya. Semua orang berdiri dan, melihat Guchen tiba, mengeluarkan kursi dan menuangkan teh. Mereka semua bertanya kemana dia bepergian begitu lama, dan Guchen hanya menjawab bahwa dia telah melakukan perjalanan ke utara. Saudara Chen, apakah semua wanita di utara sangat liar dan energik? Seorang pria berkacamata terkekeh nakal. Guchen menyalakan rokok dan terkekeh, tentu saja. Mereka bisa membuatmu terbaring sakit dalam sekejap. Dengan fisikmu yang lemah, jika kamu tidak berolahraga, kamu akan mati di tangan mereka cepat atau lambat. Apakah di utara sangat dingin? Kudengar di sana sudah turun salju, dan sungai-sungai membeku. Tanya pria lain. Mungkin banyak orang tidak akan pernah pergi ke utara seumur hidup mereka. Beberapa bahkan belum pernah ke ibu kota provinsi, selalu tinggal di tempat kecil ini. Terkadang, mereka yang telah melihat dunia luar sebenarnya iri dengan kehidupan sederhana dan biasa ini, bekerja dari jam 9 sampai 5. Guchen tidak punya pilihan. Jika bisa, dia benar-benar ingin mencari tempat untuk membangun rumah, memelihara ayam dan bebek, menanam sayuran, memiliki beberapa anak, dan menjauh dari kekuasaan. Dia benar-benar kelelahan karena bertarung. Setelah mengobrol singkat dengan orang-orang ini, Lan Wancheng sedang bermain game di komputernya. Aku sangat mengagumimu. Kau bahkan bisa begitu asyik bermain Minesweeper. Guchen mendekat ke komputer dan menyeringai nakal. Lan Wancheng begitu fokus pada permainannya sehingga dia bahkan tidak menyadari Guchen mendekat. Dia tersenyum canggung dan berkata, "Hei, kakak Chen, aku sangat bosan di tempat kerja hari ini. Aku hanya mencari sesuatu untuk dilakukan." "Di mana pacarmu?" Kami bertengkar. Wanita memiliki hari-hari seperti itu setiap bulan ketika kita tidak bisa memahami mereka. Terkadang bertengkar itu normal. Semalam, dia marah karena Lan Wancheng tidak turun menjemputnya. Hal kecil seperti itu menyebabkan pertengkaran hebat di antara mereka. Tidak wajar jika pasangan tidak bertengkar. Jika tidak, hidup akan begitu hambar, tanpa bumbu. Kepada wanita, kita boleh sedikit mengalah, tapi jangan selalu mentolerirnya. Kita para pria tidak bisa menjadi orang yang lemah, kan? Guchen menepuk bahunya dan terkekeh. Lan Wancheng sama sekali tidak khawatir dengan pertengkaran itu dan terkekeh. Jangan khawatir, kakak Chen, aku baik-baik saja. Aku sudah memperhitungkannya. Ini adalah jodohku, pernikahan kami terikat pada usia 80-an dan 90-anku. Aku bertekad untuk menikahinya di kehidupan ini. Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan untukmu. Kakak Chen, katakan saja. Tempat pertemuan Yin dan Yang, tahukah kau di mana itu? Meskipun Guchen tahu bahwa tempat pertemuan Yin dan Yang adalah kota hantu Fengdu, dia ingin tahu lebih banyak, tetapi dia tidak ingin menceritakan semuanya kepada Lan Wancheng. Jika tempat ini benar-benar berbahaya, dia pasti tidak akan membiarkan Lan Wancheng pergi dan mengambil risiko. Lagi pula, orang hidup memasuki alam kematian, selain Zuo Sandu, mungkin tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Benar saja, setelah mendengar ini, Lan Wancheng mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ekspresi terkejut, "Kakak Chen, kenapa kau bertanya lagi tiba-tiba?" "Beberapa hari yang lalu ketika kau bertanya tentang Pulau Yin Yang, itu membuatku merinding. Apa yang kau rencanakan sekarang?" "Hanya bertanya secara santai, kau tahu. Kalau kau tahu, beritahu aku." Guchen cepat berkata sambil mengangkat bangku. Tapi Lan Wancheng melirik banyak orang di depannya. Banyak dari mereka menguping percakapan mereka berdua. Guchen terbatuk ringan 2 kali, dan Wang Hu segera mengerti, lalu memimpin rombongan keluar. Meskipun beberapa orang masih sedikit bingung. "Baiklah, sekarang kau bisa bicara." Guchen menawarkan sebatang rokok dan bertanya dengan lembut, "Jelaskan persimpangan Yin Yang ini secara detail." Awalnya, Lan Wancheng tidak benar-benar ingin menjelaskan hal-hal ini, tetapi karena Guchen bertanya, dia tidak punya pilihan selain menjelaskan. Yang disebut persimpangan Yin Yang adalah tempat di mana dunia bawah dan dunia fana terhubung.
Ada 3 tempat seperti itu, tetapi sebenarnya hanya satu yang ada. Yang satu tidak dapat ditemukan, dan yang lainnya tidak dapat dipindahkan. Yang terakhir juga merupakan tempat yang diakui secara universal yang menghubungkan kedua dunia. Kota hantu Fengdu. Ini seharusnya bukan rahasia. Lan Wancheng merentangkan tangannya dan berkata, Kota hantu Fengdu tentu familiar di banyak drama periode, seperti Legend of Sword and Fiery, yang memiliki adegan tentangnya. Dokumen-dokumen kuno juga mencatat bahwa kota hantu Fengdu menghubungkan dunia Yin dan Yang, sehingga orang-orang di sini melihat hantu seolah-olah mereka adalah orang hidup, dan beberapa pedagang bahkan menyimpan hal-hal seperti itu. Di mana kedua tempat itu? Tanya Gu Chen dengan tatapan curiga. Lan Wancheng ragu-ragu selama 2 detik sebelum akhirnya berbicara, yang satu adalah reruntuhan Kunlun. Yang lainnya adalah Gunung Qingcheng. Yang pertama tidak dapat diakses, kau tidak dapat menemukan pintu masuknya, yang kedua juga tidak dapat diakses. Mengapa? Ya, ini melibatkan rahasia Taoisme berusia seabad. Jadi aku tidak bisa banyak bicara. Tapi Kakak Chen, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Gu Chen berpikir sejenak. Reruntuhan Kunlun pasti terlalu berbahaya, tempat yang ditakuti namun didambakan banyak kultivator. Jika mereka pergi ke sana dan tidak menemukan barang itu, mereka mungkin akan mati di sana. Adapun Gunung Qingcheng, awalnya dia mengira itu adalah tempat yang paling cocok. Tetapi setelah mendengar kata-kata Lan Wancheng, tempat itu juga tidak bisa dikunjungi begitu saja, hanya menyisakan kota hantu Fengdu. Bagaimana aku bisa masuk? Gu Chen bertanya langsung. Sederhana. Kau bisa masuk dengan cara kau mati. Lan Wancheng merentangkan tangannya dan tersenyum mengejek. Gu Chen segera menamparkan kepalanya, bicaralah dengan benar. Bagaimana mungkin orang hidup memasuki persimpangan Yin dan Yang tanpa mati? Bagaimana mungkin orang hidup bisa masuk? Jika mereka masuk, mereka akan menjadi mayat hidup, selamanya berkeliaran di antara alam Yin dan Yang. Siapa yang akan melakukan hal sebodoh itu? Lan Wancheng berkata tanpa daya. Tetapi setelah berbicara, dia tiba-tiba menatap Gu Chen. Setelah memastikan beberapa kali, dia menyadari Gu Chen sama sekali tidak bercanda. Menanyakan hal ini berarti dia benar-benar memiliki ide ini. Secara umum, jika Gu Chen mengajukan pertanyaan ini, itu berarti dia sedang memikirkan sesuatu. Terakhir kali, ketika dia bertanya tentang Pulau Yin Yang, itu membuatnya takut, khawatir bahwa dia benar-benar ingin pergi ke Sungai Kuning untuk mencari benda itu. Awalnya, Lan Wancheng mengira dia bercanda, seperti ketika dia berbicara tentang Pulau Yin Yang terakhir kali, tetapi dia selalu merasa bahwa dia tidak bercanda kali ini. Kakak Chen, kau tidak serius ingin masuk, kan? Tanya Lan Wancheng dengan ekspresi bingung. Gu Chen menjentikan abu rokoknya dan terkekeh, coba tebak. Kau benar-benar ingin pergi ke kota Fengdu? Tempat itu berbahaya. Orang hidup yang masuk ke sana tidak akan bertahan 3 menit. Tulang mereka akan dimakan oleh energi Yin, mengubah mereka menjadi mayat hidup. Baik yang hidup maupun yang mati tidak akan menerima mereka. Itu akhir. Orang-orang seperti itu pernah terjadi di Chengdu dulu, kau tidak ingat? Pada abad lalu, sesuatu yang serupa terjadi di wilayah Sichuan Chongqing, di sekitar daerah yang sama dengan Gunung Qingcheng. Muncul penyakit seperti zombie. Orang-orang itu seperti mayat berjalan, tanpa emosi. Hanya setelah dikremasi masalahnya berangsur-angsur mereda. Jika Anda bertanya pada orang-orang tua sekarang, mereka akan mengingat ini dari abad lalu. Sangat mungkin orang-orang itu secara tidak sengaja memasuki tempat pertemuan Yin dan Yang menjadi mayat berjalan ini. Itulah mengapa aku bertanya padamu, bagaimana orang hidup bisa memasuki tempat pertemuan Yin dan Yang? Kau tidak mau memberitahuku. Gu Chen menggenggam tangannya dan berkata lembut, bukankah kita bersaudara? Tentu saja kita bersaudara, tapi aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Terlalu berisiko, bahkan lebih berisiko daripada melawan para dewa. Gu Chen akhirnya menjelaskan seluruh cerita kepadanya. Dia bahkan secara singkat menggambarkan situasi Bai Ruohan dan menceritakan tentang Raja Hantu Tai Sui yang disebutkan Chang Yunshan. Mendengar ini, ekspresi Lan Wancheng menjadi semakin serius. Raja Hantu Tai Sui. Bukankah itu sesuatu dari legenda? Di mana ia bisa berada? Hal semacam itu tercatat dalam buku-buku kuno ribuan tahun yang lalu, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah benar-benar melihat seperti apa Tai Sui semacam itu. Sejauh ini, tidak banyak orang yang bisa memastikan keberadaannya. Kata Lan Wancheng dengan pasrah. Raja Hantu Tai Sui, terus terang, juga merupakan sejenis jamur. Tai Sui biasa-biasanya terkubur sangat dalam di tanah dan sangat sulit ditemukan. Raja Hantu Tai Sui ini seperti kelinci merah di antara kuda, 1 dari 10.000. Tetapi orang-orang telah mencari hal semacam ini sejak zaman kuno. Pada dasarnya, 9 dari 10 orang yang pergi-pergi meninggal, dan yang lainnya setengah gila dan setengah mati. Ada seorang pria kaya yang ingin menyembuhkan penyakit kakinya dan menghabiskan banyak uang untuk membeli Raja Hantu Tai Sui, tetapi tidak satu pun dari orang-orang yang dia kirim kembali. Ada juga banyak ahli di kalangan masyarakat awam,
dan ada orang-orang yang sedikit tahu tentang Taoisme, tetapi mereka semua pergi dan tidak pernah kembali. Tapi orang tua itu mengatakan bahwa hanya Raja Hantu Tai Sui yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Gu Chen juga menghela napas dan berkata, "Ya." Lan Wancheng mengangguk sedikit. "Aku akui, Raja Hantu Tai Sui ini memang memiliki efek memulihkan fungsi manusia, dan banyak orang yang sakit kritis ingin mengandalkannya untuk terlahir kembali. Tapi, tidak bisakah kita menemukan sesuatu yang benar-benar ada? Apa bedanya dengan Qin Shi Huang yang mencari ramuan keabadian? Beberapa orang di dunia ini benar-benar hidup selamanya, tetapi apakah kau yakin bisa menemukannya? Prinsipnya sama dengan Raja Hantu Tai Sui ini. Mungkin ada, tetapi memasuki persimpangan yin yang dalam 3 menit, dan mengambil risiko yang sangat besar, adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh orang biasa dalam waktu lama. 3 menit. Kau bahkan tidak punya waktu untuk berhubungan intim dengan pacarmu, dan kau mencoba menemukan sesuatu yang legendaris dan epik dalam 3 menit. Bagaimana mungkin? Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Gu Chen bertanya, masih enggan menyerah. Dia benar-benar percaya tidak ada cara untuk memasuki tempat itu. Dia tidak mungkin benar-benar mati, kan? Melihat raut wajahnya yang cemas, Lan Wancheng berbisik, ada, tapi terlalu berisiko. Metode apa? Hanya. Tepat ketika hendak berbicara, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka. Wang Hu berdiri di ambang pintu, menggaruk kepalanya dan dengan hati-hati bertanya, "Kakak Chen, ada seorang wanita cantik di luar yang mencarimu." Dia tahu bahwa tiba-tiba menyela percakapan Gu Chen pasti akan membuatnya dimarahi. "Siapa dia?" Gu Chen mendongak dan melirik keluar sebelum bertanya. Saat ini, Mu Linglong masuk, mengenakan pakaian yang sangat manis, hoodie merah muda dipadukan dengan celana kulit hitam, yang sempurna memamerkan kakinya yang panjang. Seorang wanita yang bisa mengikuti Qiu Yue tidak hanya perlu cerdas, tetapi juga memiliki penampilan dan sosok yang luar biasa. Mu Linglong selalu memiliki sosok yang hebat, terutama kakinya. Para pria bahkan mungkin membayangkan diri mereka menggendong kaki-kaki itu di pundak mereka. Bosan dengan stocking hitam putih, gaya yang segar dan manis ini merupakan perubahan yang menyenangkan. Jika Anda makan daging setiap hari, perubahan kesayuran seperti perubahan yang menyegarkan bagi semua orang. Gu Chen benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan wanita ini di sini selama jam kerjanya. "Tuan Muda Gu, Anda benar-benar punya banyak waktu luang. Paviliun Lin Jun praktis dalam keadaan kacau, dan Anda masih di sini bertindak sebagai penjaga keamanan." Mu Linglong menggodanya. Dia ingin marah, tetapi tidak berani mengeluh terlalu banyak, jadi dia menggunakan humor untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Gu Chen menggaruk kepalanya dengan bingung. Du Niao bahkan belum menyebutkan keadaan kacau, jadi mengapa Paviliun Lin Jun sudah dalam keadaan seperti itu? "Tidak, jika Anda sibuk di Paviliun Lin Jun, temui Qiu Yu. Saya sedang bekerja sekarang, Anda harus menelpon saya setelah bekerja jika Anda membutuhkan sesuatu." Dia melirik waktu di ponselnya, "Saya masih punya 4 jam sebelum pulang kerja." "Kau lupa? Dia cuti 2 hari. Dia tidak akan kembali bekerja sampai lusa. Bukankah kau bilang dia bisa bersantai dan beristirahat 2 hari ini?" katamu. Linglong menarik lengannya untuk membantunya berdiri. "Oh, ayo pergi. Di sana sangat sibuk, ada begitu banyak hal yang menunggu untuk kau tangani. Paviliun Lin Jun tidak bisa tanpa pemimpin sehari pun." Oke, aku akan pergi, aku akan pergi. Jangan tarik aku." Mu Linglong menariknya, tubuhnya menekan Gu Chen, terutama dadanya. Meskipun dia mengenakan hoodie yang hampir tidak terlihat, sosok tubuhnya masih cukup mencolok saat dia bergerak di depan Gu Chen. "Gadis kecil ini, kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya, ukurannya sebanding dengan Lin Xiu." Kalimat terakhir tampaknya tidak berhubungan dan mungkin merupakan pemikiran terpisah. Reaksi kimia terjadi ketika tembaga, garam, dan susu menghasilkan reaksi kimia yang disebut poliemulsi garam tembaga. Jadi semakin dia menarik, semakin sulit Gu Chen untuk bangun. Dia pura-pura mengangkat pantatnya, lalu dengan cepat duduk kembali, sehingga Mu Linglong langsung duduk di pangkuannya. Baiklah, Kakak Chen, kami akan lanjutkan tugas jaga kami di luar." Wang Hu tersenyum canggung. Setelah dia pergi, Mu Linglong hanya berkata sambil tersenyum, "Ketua paviliun tidak berencana untuk hanya menggendongku seperti ini, kan?" Gu Chen dengan cepat menarik tangannya dari pangkuan Mu Linglong. "Haha. Tidak, kau benar-benar tidak cukup hati-hati. Kenapa kau tidak berdiri dengan benar? Terbuka memanfaatkan ketua paviliun, sebaiknya kau lebih hati-hati lain kali." Ya. Lain kali aku pasti akan berhati-hati untuk tidak duduk di pangkuan ketua paviliun, dan mencoba berbaring di pelukanmu." Mu Linglong tersenyum nakal. "Jadi, ketua paviliun, bisakah kita pergi sekarang?" Gu Chen juga merasa geli dan bersemangat. "Hahaha. Seperti yang diharapkan, aku suka wanita pintar. Ayo, mari kita lihat apa yang terjadi di Paviliun Lin Jun." Melihat Gu Chen hendak pergi,
Lan Wancheng menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya. Ah, lebih baik jangan dikatakan. Mungkin itu bisa menghilangkan idenya. Lan Wancheng terkekeh sambil memperhatikan punggungnya. Sebenarnya, tebakan Gu Chen benar. Ada cara untuk memasuki persimpangan Yin Yang, tetapi orang biasa tidak dapat menahannya. Jika seseorang yang hidup memasuki tempat itu, biasanya mereka hanya bisa bertahan selama 3 menit. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan fisik yang luar biasa, 10 menit atau setengah jam adalah batasnya. Sangat sulit untuk menemukan Raja Hantu Tai Sui dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, bantuan dari luar diperlukan. Orang yang masih hidup yang ingin memasuki tempat itu harus menekan energi yang mereka dan mengubahnya menjadi energi Yin. Zuo Sandu adalah contoh tipikalnya. Dia adalah satu-satunya yang dapat memasuki alam antara Yin dan Yang sebagai orang yang masih hidup, tetapi Gu Chen dan Lan Wancheng tidak bisa. Untuk masuk, mereka harus makan satu hal. Daging ular. Dan itu harus dimakan mentah. Hanya daging ular mentah yang dapat menekan energi yang dalam tubuh. Ular pada dasarnya adalah makhluk Yin dan dingin. Memakannya dapat menekan energi yang dalam tubuh dengan sempurna untuk waktu yang singkat. Sebenarnya, persimpangan Yin yang dibuka sekali sebulan untuk menerima jiwa-jiwa mereka yang meninggal secara tidak adil di dunia fana. Kepercayaan populer menyatakan bahwa itu dibuka sekitar Festival Qingming dan tanggal 15 bulan ke-7 kalender lunar, tetapi ini tidak sepenuhnya benar. Itu dibuka sekali sebulan. Hanya saja gerbang dibuka pada Festival Qingming dan tanggal 15 bulan ke-7 kalender lunar, memungkinkan semua jiwa untuk masuk dan keluar. Namun, pembukaan bulanan ini dalam skala kecil, hanya untuk menerima jiwa. Di waktu lain, semuanya normal, dan bahkan ketika gerbang itu terbuka, orang normal tidak akan menyadarinya kecuali mereka memperhatikan. Beberapa tahun yang lalu, berita tersebar bahwa sebuah bus yang penuh penumpang menghilang setelah meninggalkan kota. Hari itu kebetulan bertepatan dengan waktu gerbang kota Fengdu seharusnya dibuka, namun bus itu tetap melewati gerbang tersebut dan menghilang malam itu. Kemungkinan besar bus itu memasuki persimpangan Yin dan Yang dan mati di celah tempat Yin dan Yang bertemu. Saat ini, di luar perusahaan. Awalnya Gu Chen mengira Mu Linglong akan datang dengan mobil di tengah musim dingin, tetapi tanpa diduga, dia datang dengan sepeda motor. Kenapa kamu mengendarai sepeda motor di cuaca sedingin ini? Tanya Gu Chen, menatap sepeda motor itu dengan ekspresi bingung. Mu Linglong menepuk sepeda motor itu dan terkekeh, bukankah aku pernah mendengar kamu selalu suka mengendarai sepeda dan sepeda motor? Aku sengaja membeli satu, harganya tidak terlalu mahal, sedikit di atas 10.000. Kamu bisa memakainya. Wow, sepeda motor seharga sedikit di atas 10.000, itu. Lumayan. Gu Chen juga mengamati sepeda motor itu dari atas ke bawah. Sepeda motor itu memang terlihat seperti sepeda motor, tetapi jauh lebih rendah kualitasnya daripada milik Lin Xiu. Dia hanya tidak menyangka Mu Linglong akan repot-repot membeli sepeda motor hanya karena dia suka mengendarai sepeda motor. Rasanya seperti terkadang kamu sangat haus dan ingin minum jus apel, tetapi kamu memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan bibirmu sangat kering. Tepat saat itu, rekan kerja wanitamu membelikanmu segelas jus apel dan meletakkannya di atas meja. Mengesampingkan segalanya, saat itu juga, kamu benar-benar terpikat padanya. Persis seperti kisah nyata tentang seseorang yang kukenal. Temanku biasanya ceria tetapi diam-diam cukup tertutup. Dia tidak pernah merayakan ulang tahunnya, tetapi suatu hari seorang teman online tiba-tiba mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya, yang membuatnya menangis. Mungkin pada saat itu, dia merasa bahwa seseorang di dunia ini memperhatikannya. Pria juga membutuhkan perhatian terhadap detail, hanya saja mereka tidak banyak membicarakannya seperti wanita. Aku tahu ini tidak terlalu mahal, tetapi jika kamu tidak menyukainya, aku akan membelikan yang lebih baik di lain hari. Kata Mu Linglong sambil menatapnya. Gu Chen menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, tidak perlu, aku suka yang ini. Setelah mengatakan itu, dia naik sepeda motor dan memberikan helm kepada Mu Linglong. Apakah kamu siap? Gu Chen berbalik dan menatapnya, bertanya. Mu Linglong berpegangan pada bagian belakang sepeda motor dan melihat ke tempat dia berpegangan, siap. Ayo pergi. Apakah kamu yakin sudah siap? Gu Chen bertanya lagi. Aku siap. Brum. Gu Chen memutar kopling lalu menginjak rem, dan sepeda motor melaju ke depan. Mu Linglong segera berpegangan pada Gu Chen karena momentumnya. Hei, apa yang kamu makan sampai tumbuh sebesar ini? Kamu cukup merepotkan, kata Gu Chen dengan seringnya nakal dari depan. Kemudian, dia meniru gerakan Jackie Chan, mengendarai sepeda motor dengan sering berhenti dan mulai, menyebabkan Mu Linglong terus menabrak punggungnya. Hei, Tuan, berhenti menggodaku. Ayo pergi, kita ada urusan penting di sana. Barulah saat itu Gu Chen berhenti bermain-main, memutar tuas gas dan melaju kencang dengan sepeda motornya. Di perjalanan, Mu Linglong memegang erat Gu Chen, seolah takut hembusan angin akan menerbangkannya.
Mobil mungkin nyaman dengan udara hangat dan musik, tetapi meskipun sepeda motor dingin dan tidak bisa memutar musik, itu memungkinkannya untuk memeluknya dari belakang. Mu Linglong tidak tahu apakah karena cuaca dingin atau alasan lain, tetapi dia memeluk Gu Chen lebih erat dari sebelumnya. Biasanya perjalanan ke sana memakan waktu setengah jam, tetapi hari ini Gu Chen tiba di Pavilion Linjun dalam 10 menit dengan sepeda motornya. Oh, Tuan Muda, Anda akhirnya tiba. Semua orang heboh, kata Zhao Kai, bergegas keluar ruangan begitu melihatnya. Zhang Xiaotian mengikuti di belakangnya, berkata, Tuan Muda, banyak agen di sini hari ini, menunggu Anda menandatangani kontrak mereka. Ada juga sejumlah besar barang yang membutuhkan tanda tangan penanggung jawab. Nona Qiu sedang berlibur dan kami tidak dapat menghubunginya, jadi kami harus meminta Anda untuk datang. Biasanya, Qiu Yue yang bertanggung jawab atas hal-hal ini, tetapi Gu Chen mengizinkannya beristirahat selama 2 hari, berjanji tidak akan mengganggunya kecuali ada hal serius, dia sendiri yang berjanji. Lihat kekacauan yang kalian buat. Kalian membuat kekacauan sebesar ini hanya dengan urusan bisnis kecil. Gu Chen menatap semua orang dengan kesal. Dia juga berpikir itu hanya masalah bisnis. Bagaimana mungkin hal itu menyebabkan kekacauan di seluruh pavilion Linjun? Setelah dia masuk, sekelompok besar agen bergegas masuk. Tuan Gu, kami masih perlu menandatangani kontrak. Ini uang muka kami. Tuan Gu, bisakah Anda menandatangani kontrak untuk toko obat herbal yang baru dibuka di komunitas Dongyang? Jika tidak, perusahaan obat herbal Xing Sheng tidak dapat mengirimkan obat herbalnya. Dan pengiriman barang untuk cabang Kabupaten Huaiyang, sebuah truk terbalik saat hujan deras beberapa hari yang lalu, merusak obat herbal senilai lebih dari 20.000 yuan. Kami membutuhkan tanda tangan Tuan Gu. Kontrak senilai ratusan juta, hingga hal-hal senilai beberapa ribu, semuanya membutuhkan peninjauan dan tanda tangan pribadi Gu Chen. Hanya dalam 1 hari, dengan Qiu Yue hanya beristirahat sebentar, seluruh pavilion Linjun sudah sangat sibuk. Gu Chen awalnya mengira itu hanya beberapa masalah kecil, tetapi sekarang ada tumpukan kontrak yang sangat banyak, dan hanya menandatanganinya saja membuat tangannya lemas. Terlebih lagi, dia juga harus menangani banyak hal kecil. Pavilion Linjun praktis mencakup segalanya. Itu adalah markas besar 5 nada dan 6 hukum, dan semua urusan perlu dikirim dari sini. Selain itu, pedagang ramuan obat utama juga datang ke sini terlebih dahulu ketika mereka memiliki masalah. Di kantor, jari-jari Gu Chen kram karena menandatangani begitu banyak nama, dan butuh waktu 3 jam baginya untuk menangani semuanya dengan benar. Sebelumnya, Qiu Yue bisa menangani semuanya dengan sempurna karena dia sudah lama bekerja di sana dan tahu cara mendelegasikan hal-hal tertentu, jadi dia tidak akan terlalu lelah. Duduk di kursinya sekarang, Gu Chen merasa benar-benar bingung. Rasanya seperti tiba-tiba diminta untuk menangani semuanya sendiri, situasi di mana CEO yang biasanya absen. Kewalahan dan harus menangani semuanya sendiri. Dia praktis seorang pemula. Sekarang, dia menyadari betapa pentingnya Qiu Yue baginya. Bahkan hanya beberapa dokumen saja telah membuatnya kelelahan. Akhirnya, selesai. Gu Chen meregangkan badan dan berkata tanpa daya. Dia telah menghabiskan berjam-jam di sini untuk menangani berbagai tugas ini. Beberapa di antaranya bisa didelegasikan, tetapi Gu Chen baru saja mengambil tanggung jawab ini, jadi dia harus mulai dari awal. Mu Linglong kemudian masuk ke ruangan sambil membawa setumpuk besar dokumen. Ketua Sekte, ini formulir alokasi personel untuk 5 nada dan 6 hukum di Kabupaten Linsui. Oh, dan ngomong-ngomong, seorang manajer baru telah tiba di kota Ganshui. Dia menindas bawahannya dan telah dimaksudkan oleh beberapa pemimpin sekte. Mohon tinjau. Tidak, aku baru saja selesai merevisi banyak sekali dokumen. Kata Gu Chen dengan lesu. Iya. Mengira akhirnya bisa beristirahat setelah merevisi begitu banyak dokumen, tetapi siapa sangka begitu selesai satu tumpukan dokumen, tumpukan lainnya akan datang, seolah tak akan pernah berakhir. Saat Ratu Suara ada di sini, beliau menangani semuanya, besar dan kecil. Mu Linglong berbisik. Qiu Yue telah menyelidiki seluruh rencana Gu Chen di Jiangsu secara menyeluruh. Dia mengambil keputusan dengan tegas, mampu membuat pilihan yang tepat hanya dengan sekali melihat masalahnya. Dia tidak memahami urusan internal 5 nada dan 6 hukum, dan jika dia harus melakukan semuanya sendiri, itu akan cukup untuk membuatnya kelelahan. Meskipun Gu Chen mampu menangani masalah ini, jika dia dibebani dengan semuanya, dia tidak bisa melakukan hal lain. Hanya meninjau masalah ini saja akan menghabiskan seluruh waktunya. Ratu Suara mengatakan bahwa dalam 2 hari ke depan, kecuali Anda, Ketua Pavilion, memanggilnya secara pribadi, dia tidak akan menjawab panggilan siapapun. Tambah Mu Linglong. Tampaknya, selama 2 hari istirahat ini, cukup banyak keluarga yang telah mencoba untuk merebut Qiu Yue. Kembali di utara, Gu Chen telah berpikir bahwa setelah kembali ke Jiangsu, dia harus mengendalikan urusan 5 nada dan 6 hukum dengan benar dan memegang kendali penuh atas kekuasaan di tangannya sendiri. Namun sekarang setelah semua kekuasaan kembali ke tangannya, Gu Chen benar-benar bingung dengan semua tugas besar dan kecil.
Ini bahkan lebih membuat frustrasi daripada ketika Qiu Yue yang menangani semuanya. Sebelumnya dia telah mendelegasikan semuanya kepada Qiu Yue, tidak pernah membayangkan bahwa mengelola pavilion Linjun akan begitu melelahkan. Mungkin Qiu Yue sedang mengamati Gu Chen mempermalukan dirinya sendiri. Gu Chen meletakkan pena di atas meja dan mendengus, dia hanya ingin melihatku gagal. Seharusnya dia menyelesaikan semua ini sebelum dia pergi. Ketua pavilion, ini sudah masalah yang dikategorikan dan diproses. Kalau tidak, akan ada beberapa kali lebih banyak dokumen. Kata Mu Linglong dengan senyum licik. Sementara itu, di sebuah apartemen kecil di tepi sungai di timur kota, lebih dari 50 km dari pusat kota, Qiu Yue dengan santai mendengarkan musik dan berjemur di bawah sinar matahari sambil bersantai di kursi. Sinar matahari musim dingin terasa paling nyaman di kulit. Gu Chen memberinya libur 2 hari, dan dia tidak membawa banyak orang bersamanya, hanya beberapa bawahannya. Dia berada di sebuah villa resort, dikelilingi oleh apartemen liburan, atau lebih tepatnya, wisma tamu, tetapi Qiu Yue telah memesan semuanya hari ini. Semua fasilitas dan peralatan hiburan di sini hanya dapat dioperasikan untuknya sendiri. Yang mulia, keluarga Cao telah tiba. Seorang pria parubaya berjalan mendekat dari belakangnya dan berkata dengan hormat sambil menggenggam tangannya. Qiu Yue sedang berjemur. Cuaca agak dingin untuk berjemur, jadi lingkungan sekitarnya dipanaskan. Dia bisa mengenakan pakaian favoritnya di sini. Jika Anda punya uang dan cukup kekuasaan, Anda bisa mengenakan rok mini sepanjang tahun. Tidak ada waktu. Qiu Yue melambaikan tangannya, bersandar di kursinya. Biarkan dia beristirahat di belakang. Ini bukan orang pertama yang datang mencarinya. Masih ada sekelompok besar orang yang duduk di ruang resepsi di belakang. Cao Kun berdiri di aula depan villa. Pria parubaya yang tadi datang untuk mengumumkan kedatangannya akhirnya keluar dari ruangan. Bolehkah saya masuk sekarang? Kata Cao Kun, bersiap untuk berjalan maju dengan kepala tertunduk, tetapi dihentikan lagi oleh pria parubaya itu. Apakah kau sakit? Bukankah sudah kubilang untuk mengumumkan kedatanganku? Mengapa kau menghalangi jalanku? Cao Kun langsung menegur. Namun, pria parubaya itu tersenyum tenang dan berkata, maaf, Tuan Cao, nona kami sedang sibuk. Anda bisa menunggu di ruang penerimaan di sebelah. Dia akan memanggil Anda setelah selesai. Aku terbang lebih dari 1000 km ke Jiangsu, dan kau benar-benar ingin aku menunggu. Apakah kau tahu siapa aku? Marah, Cao Kun menendang keranjang bambu di dekat pintu dan meraung. Pria parubaya itu masih tersenyum tanpa mengubah ekspresinya. Maaf, siapapun itu, bahkan jika itu Raja Langit sendiri, dia harus menunggu di ruang penerimaan sekarang. Di tempat ini, kau harus mengikuti aturan majikanku. Baru hari pertama istirahatnya, dan sudah cukup banyak orang yang datang untuk membicarakan masalah dengan Qiu Yue. Mungkin mereka mengira Gu Chen membiarkan Qiu Yue beristirahat lama, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia hanya mengambil 2 hari pemulihan yang tepat. Mereka bahkan mengira ada keretakan dalam hubungan mereka, jadi mereka melihat peluang untuk memanfaatkannya, dan orang-orang dari seluruh negeri bergegas untuk mencoba memenangkan hatinya. Karir Gu Chen adalah bukti terbaik bagi Qiu Yue. Meskipun dia tidak pernah tampil di depan umum, prestasi dan kinerja sudah terlihat jelas bagi semua orang. Dia mewarisi kekacauan. Meskipun sistem keluarga Gu sangat besar, dibutuhkan setidaknya 10 tahun bagi orang lain untuk memulihkan dan perlahan-lahan membereskan semuanya. Tetapi Qiu Yue hanya membutuhkan 3 bulan untuk membangun sistem kekuasaan yang besar untuk Gu Chen. Sistem ini membentang di utara dan selatan, dan bahkan di bidang ekonomi dan perdagangan, sistem ini telah membangun kerajaan bisnis yang luas untuknya. Bersambung.